Di benua Elderia, dua kerajaan terbesar, Solaret dan Lunaria, berdiri megah tapi penuh permusuhan. Solaret, negeri cahaya matahari, panas dan penuh ambisi, dipimpin oleh Raja Aldebaran, seorang pemimpin gagah, tegas, dan pemuja kekuatan. Sedangkan Lunaria, negeri cahaya bulan, dingin dan tenang, dikuasai oleh Raja Kaelit, seorang raja bijak, pendiam, namun mematikan dalam strategi. Selama lebih dari 70 tahun, peperangan meletus tanpa akhir. Namun segalanya berubah saat seorang wanita dari utara turun ke panggung dunia. Serafina lahir sebagai putri tunggal dari Calvene, negeri kecil di utara yang dikenal dengan kebijaksanaan dan sihir alaminya. Ia tumbuh dengan ilmu, bahasa, dan seni diplomasi. Ayahnya, Grand Duke Elvenhar, mendidiknya untuk berpikir seperti penasihat, bertindak seperti prajurit, dan memimpin seperti ratu. Ketika Elderia hampir runtuh karena perang berkepanjangan, Serafina diutus sebagai utusan perdamaian. Dalam waktu 33 hari, ia berhasil membuat kedua kerajaan berhenti bertempur dan menyusun perjanjian damai yang belum pernah ada. Raja Aldebaran yang keras kepala dan Kaelit yang penuh teka-teki, keduanya jatuh cinta pada Serafina. Bukan karena wajahnya saja, tapi karena pikirannya yang tajam, keberaniannya, dan ketenangannya yang bisa meredam badai. Keduanya melamar Serafina secara terbuka di Dewan Agung. Namun Serafina menjawab, "Jika aku menerima salah satu dari kalian, maka satu kerajaan akan merasa kalah. Maka izinkan aku jadi ratu bagi dua mahkota. Satu jiwa, dua kerajaan." Setelah perundingan panjang, dengan syarat dan dewan dari dua belah pihak, kedua raja menerima. Maka Serafina menjadi Ratu Elderia, pemersatu dua kerajaan. Pernikahan tiga mahkota itu menjadi simbol zaman baru. Tapi bukan berarti semua menjadi mudah. Bangsawan konservatif dari Solaret menentangnya. Pendeta tinggi Lunaria menyebutnya dosa. Bahkan rakyat mulai meragukan, benarkah cinta bisa dibagi? Apakah Serafina benar-benar setia? Namun Serafina tidak gentar. Ia membentuk sistem pendidikan gabungan, menghapus perbudakan, membuka perdagangan lintas wilayah, dan menciptakan kota percontohan bernama Velantria, tempat di mana rakyat dari dua kerajaan bisa hidup berdampingan. Saat kekuatan Serafina tumbuh, muncullah sosok misterius dari utara, Pangeran Narel, sahabat masa kecil Serafina yang dulu menghilang. Ia datang sebagai pemimpin kelompok radikal bernama Bayang Utara, yang menentang semua bentuk kekuasaan kerajaan. Narel mengaku kecewa karena Serafina memilih mahkota, bukan cinta masa lalu mereka. Ia membawa pasukan dan mengancam menyerang Velantria. Serafina sedih tapi tak gentar. Ia tidak menyangkal bahwa dulu ia mencintai Narel. Tapi ia tahu, cinta yang sejati adalah yang membangun, bukan menghancurkan. Dewan Solaret ingin menyerang lebih dulu. Kaelit bersiap mempertahankan kota suci Lunaria. Tapi Serafina memilih jalan berbeda, ia sendiri yang menemui Narel di perbatasan. Dengan hanya ditemani dua ksatria, Serafina berjalan ke medan perang dan bertemu Narel. Mereka berbicara di bawah pohon kemuning tua, tempat mereka dulu bermain. "Aku pernah mencintaimu," kata Serafina. "Tapi aku lebih mencintai dunia ini sekarang. Aku mencintai kedamaian, masa depan anak-anak, dan harapan mereka." Narel meneteskan air mata. Ia tahu, ia tidak lagi mencintai Serafina, yang ia cintai adalah bayangannya dulu. Ia memerintahkan pasukannya mundur dan menyerahkan dirinya untuk diadili. Setelah kejadian itu, Ratu Serafina memulai proyek terbesar dalam sejarah Elderia, membentuk kerajaan bersatu Elderia, di mana Solaret dan Lunaria tidak lagi menjadi dua kerajaan berbeda, tapi menjadi dua wilayah di bawah satu sistem pemerintahan. Raja Aldebaran dan Raja Kaelit tidak lagi berperan sebagai Raja Tunggal, tapi menjadi pemimpin wilayah, sedangkan Serafina menjadi Ratu Agung Elderia. Mereka bertiga menjalankan pemerintahan bersama, saling menghormati, dan menjalani hidup dalam kesetiaan yang tulus. Cinta mereka bukan cinta kepemilikan, tapi pengabdian pada satu tujuan. 20 tahun kemudian, di bawah langit biru dan padang berbunga, Serafina mengajari anak-anak menanam pohon, membacakan dongeng, dan menunjukkan dua mahkota tua di Museum Velantria. "Siapa yang dulu memakai dua mahkota itu, Ratu?" tanya seorang gadis kecil. Serafina tersenyum, rambutnya sudah beruban, tapi matanya masih bercahaya. "Dulu, aku memakainya, tapi sekarang, kalianlah yang mewarisinya."
Gunakanlah bukan untuk memerintah, tapi untuk menyatukan. Dua raja tua berdiri di belakangnya, tersenyum penuh damai. Matahari dan bulan, cahaya berbeda, kini menyinari dunia yang sama.